Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Al-Fatih. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu perusahaan agribisnis yang ada di Indonesia dan juga akan menjelaskan salah satu hasil produksinya, yaitu bayam. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Nanda Mikolo Buginti. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Galib Muhammad Albara. Perkenalkan, nama saya Lutfi Atorit Adi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Ardianda Kurniawan. Jadi, perusahaan yang akan kami jelaskan yaitu bernama PT Parufam Bogor. PT Parufam Bogor merupakan perusahaan yang bergerak dalam memproduksi tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran dan buah-buahan yang dibudidayakan secara organik hidroponik. Perusahaan ini secara resmi didirikan pada bulan Juni tahun 2003. Ya, walaupun sebetulnya sejarah usaha ini sudah dimulai sejak tahun 1998 oleh Bapak Subagio Karsono dan kakaknya Bapak Sudibyo Karsono. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Kebun Sayur Segar yang hanya bergerak di bidang tanaman sayuran, baik sayuran daun maupun sayuran buah. Kemudian pada tahun 2000, perusahaan ini mengembangkan usahanya untuk mengusahakan tanaman hias, yaitu anggrek. Sehingga pada tahun 2001, perusahaan ini berubah nama menjadi PT Parufam Bogor. Tahapan produksi sayuran bayam hidroponik Parufam di unit Kebun Parung memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, persiapan lahan tanam. Tanaman bayam menggunakan lahan yang terdapat dalam greenhouse karena bayam berbeda dengan tanaman hidroponik lainnya, yaitu bayam memerlukan perawatan ekstra dalam pertumbuhannya. Lahan yang akan dipakai harus dibersihkan terlebih dahulu dari gulma, lumut, dan sisa tanaman agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang akan ditanam nantinya. Tahap kedua yaitu pesemaian. Tanaman bayam, benih disebar tanpa perlu ada garis tanam. Benih disebar merata pada lahan dalam greenhouse dengan ukuran lahan tanam atau bedengan seluas 2 meter x 21 meter. Setelah benih disebar, lahan yang telah berisi benih tersebut kemudian ditutup dengan plastik selama 1-2 hari agar dapat memacu pertumbuhan kecambah dan agar benih tidak dimakan burung setelah berkecambah. Benih tersebut akan tumbuh menjadi bibit. Bibit yang telah tumbuh, daun sejatinya sekitar 12-15 hari. Sudah siap untuk dicabut dan dipindah tanamkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, penanaman. Peletakan bibit harus dilakukan secara hati-hati. Akar tanaman harus lurus terjungkai ke bawah dengan baik agar dapat menyerap nutrisi. Proses penanaman dilakukan pada sore hari, yaitu di atas jam 2 sore. Karena pada sore hari radiasi matahari tidak terlalu kuat dan suhu udara tidak terlalu tinggi. Hal tersebut baik bagi tanaman karena proses kehilangan air tidak terjadi secara cepat. Tahap keempat yaitu pemeliharaan. Jika ada tanaman yang mati, tindakan yang dilakukan adalah dengan mengambil tanaman yang mati. Sedangkan tanaman yang masih tumbuh dikumpulkan dalam satu umur atau pengekepan agar dapat tumbuh seragam. Di Parufam tidak melakukan kegiatan penyulaman yang mengganti tanaman mati dengan tanaman baru karena tanaman pengganti umurnya tidak sama, jadi dapat mengakibatkan pertumbuhan yang tidak seragam. Pada saat perawatan tanaman untuk mengurangi serangan hama dan penyakit pada tanaman dilakukan secara manual, yaitu dengan membuang ulat yang menempel pada daun dan membuang tanaman yang tidak sehat agar tidak tertular ke tanaman lain. Parufam tidak menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Tahap kelima yaitu pemanenan. Setelah cukup untuk dapat dipanen, yaitu untuk tanaman bayam kurang lebih 15-18 hari setelah pindah tanam, maka tanaman akan dipanen. Tanaman yang dipanen yang sudah memenuhi kriteria panen, yaitu dari segi penampilannya dan tinggi batang. Waktu dan umur panen tergantung pada penampilan optimal. Tanaman yang tua batangnya akan keras dan sudah tumbuh bunga, hal tersebut tidak layak untuk dijual karena menurunkan kualitas. Pemanenan dilakukan secara manual. Pada tanaman bayam, caranya yaitu dengan mencabut tanaman dari lubang tanam styrofoam, melepaskan jalikap dari tanaman,
dan akar tanaman diusahakan tidak tertinggal dalam wadah atau akar ikut serta dalam tanaman. Selanjutnya yaitu penyortiran dan pengemasan. Pada saat di ruang pengemasan, tanaman tidak langsung diproses, akan tetapi didiamkan dulu sebentar untuk menghilangkan panas lapangan. Untuk seleksi dilakukan dengan cara membuang daun-daun tua, daun kuning, daun bolong, daun robek, kemudian ditimbang dengan ukuran 250 gram per kemasan. Sayuran dikemas dalam kemasan plastik kemudian disegel. Tanaman dikemas agar higienis, tidak cepat layu, serta menambah nilai jual. Akar tanaman juga turut dikemas untuk meyakinkan konsumen bahwa sayuran tersebut ditanam secara hidroponik. Nama perusahaan, jenis tanaman, dan keterangan bebas pestisida dicantumkan juga dalam kemasan. Tahap selanjutnya yaitu pendistribusian. Produk yang telah dikemas kemudian disusun dalam tray dan siap untuk diangkut. Pengangkutan sayuran dilakukan pada hari yang sama dengan proses panen dan pengemasan. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan mobil box yang dilengkapi dengan pendingin dengan suhu sekitar 15-20 derajat Celcius. Sayuran-sayuran diangkut menuju gudang penyimpanan untuk kemudian didistribusikan ke konsumen pemesanan sayuran tersebut, yaitu pasar swalayan atau supermarket.